Matematika, ilmu yang menyenangkan. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang Kak Evan nyanyikan di awal video, hari ini kita akan belajar matematika. Pada video ini ada 35 soal matematika yang akan Kak Evan bahas dan dibagi dalam beberapa video. Jadi kamu tunggu aja ya video selengkapnya. Dan ini merupakan bagian yang pertama. Di video ini Kak Evan akan membahas soal sumatif akhir tahun materi matematika untuk kamu yang kelas 6. Tapi sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa ajak teman-teman kamu belajar di sini. Subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Langsung yuk kita belajar bersama. Soal sumatif akhir tahun, materi matematika nomor 1 dan nomor 2. Kita ke nomor 1 terlebih dahulu. Amati gambar berikut. Jumlah rusuk yang ada pada bangun ruang di samping adalah titik-titik-titik. A. 10, B. 12, C. 15, D. 16. Kita lihat terlebih dahulu untuk gambarnya adik-adik. Di sini ada bangun ruang. Dan bangun ini bernama prisma segi 5. Di mana untuk ciri-ciri prisma segi 5 adalah sebagai berikut. Pasti kamu sudah tahu dong untuk jawaban nomor soal 1 ketika melihat ciri-ciri prisma segi 5. Untuk jumlah rusuknya ada di pilihan C, yaitu 15. Nomor 2. Suatu bangun ruang berbentuk prisma tegak beraturan dengan alas dan tutupnya berupa lingkaran. Disebut bangun ruang titik-titik-titik. A. Prisma, B. Limas, C. Tabung, D. Kerucut. Adik-adik di sini nomor 2 terdapat kata kunci yaitu alas dan tutupnya berupa lingkaran. Nah, pasti sudah tahu kan? Jawabannya ada di pilihan C, yaitu tabung. Lanjut soal nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, amati gambar berikut. Gambar di samping merupakan jaring-jaring bangun titik-titik-titik. A. 5 segitiga, B. 5 segi 4, C. Kerucut, D. Prisma. Adik-adik di sini sudah terdapat jaring-jaring bangun ruang. Nah, di sini adalah jaring-jaring dari 5 segi 4 ada di pilihan B. Nomor 4, jarak titik puncak ke alas pada kerucut disebut titik-titik-titik. A. Tinggi kerucut, B. Jari-jari kerucut, C. Selimut kerucut, D. Diameter kerucut. Adik-adik diingat ya, untuk jarak titik puncak ke alas pada kerucut itu dinamakan tinggi kerucut. Ada di pilihan A. Berikutnya soal nomor 5 dan soal nomor 6. Bangun yang didapat dari bangun setengah lingkaran yang diputar satu putaran penuh atau 360 derajat pada garis tengahnya disebut titik-titik-titik. A. Tabung, B. Prisma, C. Kerucut, D. Bola. Adik-adik diingat ya, untuk bangun setengah lingkaran yang diputar satu putaran penuh, itu adalah bangun ruang bola. Ada di pilihan D. Lanjut lagi kita ke nomor 6. Amati gambar berikut. Pertanyaannya,
Luas permukaan gambar tersebut adalah titik-titik-titik. A 900, B 920, C 1000, D 1200. Kita lihat terlebih dahulu untuk gambarnya. Di sini merupakan bangun ruang prisma segitiga. Di mana untuk prisma segitiga ini mempunyai tinggi yaitu 22, terus juga ini alasnya yaitu berbentuk segitiga, mempunyai panjang 15, 8, dan 17. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah luas permukaan. Berarti kita langsung tulis rumusnya. LP, ini Kak Evan tulis luas permukaan sama dengan dalam kurung 2 dikalikan LA, LA itu luas alas, kemudian ditambah dalam kurung K alas, K itu adalah keliling alas, terus kita kalikan dengan TP. TP itu adalah tinggi dari prisma. Kemudian kita masukkan untuk angkanya sama dengan 2 kita tulis kembali, kemudian dikalikan LA, luas alas. Di sini alasnya berbentuk segitiga. Berarti untuk rumus luas alasnya setengah dikalikan dengan alas, dikalikan dengan tinggi. Kemudian di sini adalah keliling alas. Alasnya berbentuk segitiga. Untuk rumus keliling segitiga adalah A ditambah B ditambah dengan C. Kemudian kita kalikan dengan TP. TP di sini adalah tinggi prisma. Lalu kita hitung. 2 kita tulis kembali, kemudian dikalikan dengan setengah, kemudian dikalikan di sini alas dari segitiga. Alas segitiga di sini adalah 15, berarti kita tulis 15. Kemudian di sini T. T ini adalah tinggi dari segitiga. Tinggi dari segitiga siku-siku ini adalah 8. Berarti kita tulis 8. Kemudian ditambah keliling alas A plus B plus C. Berarti di sini A-nya adalah 15 ditambah B. B itu adalah 8. Terus kemudian ditambahkan dengan C. C itu adalah 17. Kemudian kita kurung dulu. Lalu dikalikan dengan TP. TP itu tinggi prisma. Tinggi prisma di sini adalah 22. Berarti kita tulis di sini 22. Lalu sama dengan 2 kita coret dengan 2. Di sini sudah hilang. Kemudian 15 kita kalikan dengan 8. Hasilnya adalah 120. Lalu kita tambahkan. Dan ini kita tambahkan dulu untuk keliling alasnya. 15 ditambah 8 ditambah 12. Hasilnya adalah 35. Kemudian 35 kita kalikan dengan 22. 22 ini adalah tinggi dari prisma. 35 dikalikan 22 itu hasilnya adalah 880. Kemudian 120 ditambah dengan 880. Hasilnya adalah 1000 cm persegi. Berarti jawaban soal nomor 6 ada di pilihan C. Lanjut soal nomor 7. Volume gambar tersebut adalah titik-titik-titik. Kita lihat untuk gambarnya adik-adik. Di sini masih sama dengan bangun ruang yang tadi di soal nomor 6. Tetapi untuk soal nomor 7 yang ditanyakan adalah volume. Kita langsung tulis untuk rumusnya. Volume sama dengan LA dikalikan dengan TP. TP ini adalah tinggi prisma dan LA ini adalah luas alas. Untuk bangun ruang ini seperti Kak Evan yang jelaskan pada nomor 6, ini adalah bangun prisma segitiga. Nah, kita lanjut lagi untuk volumenya. LA yaitu luas alas karena alasnya berbentuk segitiga.
Maka dari itu kita cari luas dari segitiga. Berarti setengah dikalikan dengan alas, dikalikan dengan tinggi, lalu kita kalikan dengan TP atau tinggi prisma. Kita tulis kembali setengah, kemudian dikalikan dengan alas segitiga. Ini adalah 15. Kita tulis di sini 15. Kemudian tinggi dari segitiga ini adalah 8. Kita tulis di sini 8. Dan tinggi prisma ini adalah 22. Kita tulis di sini 22. Kemudian untuk 2 di sini kita coret dengan 8. 8 dibagi 2 yaitu 4. Kemudian 15 kita kalikan dengan 4. Itu hasilnya adalah 60. 60 kita kalikan dengan 22. Hasilnya adalah 1320 cm kubik. Berarti jawabannya ada di pilihan B. Lanjut lagi di soal nomor 8. Amati gambar berikut. Volume gambar tersebut adalah titik-titik-titik. A. 1540, B. 1580, C. 1600, D. 1760. Di sini kita langsung melihat untuk gambarnya. Pada gambar ini merupakan bangun ruang tabung. Nah, tabung ini mempunyai tinggi yaitu 10, ini T-nya 10. Kemudian di sini R atau jari-jarinya adalah 7. Dan di sini juga sudah tertulis Pi-nya adalah 22/7. Langsung kita tulis untuk rumus volumenya. Volume sama dengan PR kuadrat dikalikan dengan T, tinggi tabung. Kita tulis untuk Pi-nya sendiri yaitu 22/7. Kemudian kita kalikan dengan R kuadrat. Berarti R-nya dikalikan dengan R lagi. R di sini jari-jarinya adalah 7. Berarti kita tulis 7 dikalikan dengan 7. Kemudian kita kalikan dengan tinggi tabung. Tinggi tabung di sini adalah 10. Kita tulis di sini 10. 7 dengan 7 kita coret ya adik-adik, ini sudah hilang menjadi 1. Kemudian 22 kita kalikan dengan 7 di sini, hasilnya adalah 154. Kemudian 154 kita kalikan dengan 10 ya, tinggal langsung aja ditulis hasilnya 1540. Jawabannya ada di pilihan A. Selanjutnya nomor 9. Amati gambar berikut. Luas permukaan gambar tersebut adalah titik-titik-titik. Kita lihat langsung untuk gambarnya adik-adik. Di sini ada bangun ruang yang bernama kerucut. Nah, kerucut ini mempunyai jari-jari atau R. Di sini R-nya adalah 14 cm. Dan untuk ini 25 ini merupakan S ya, atau garis pelukis. Nah, untuk nomor 9 yang ditanyakan adalah luas permukaan. Kita langsung tulis untuk rumusnya. LP, luas permukaan, sama dengan Pi kalikan R, kemudian dikali dalam kurung R ditambah S. Kita langsung masukkan untuk Pi-nya sendiri. Karena di sini R-nya adalah 14, maka Kak Evan menggunakan Pi yaitu 22/7. Kalikan dengan R, R-nya tadi adalah 14, kita tulis di sini 14. Kemudian kita kalikan dalam kurung R, R-nya tadi 14, tulis 14, ditambah dengan S. Garis pelukisnya yaitu 25 cm. Maka dari itu kita tulis di sini 25. Nah, setelah itu kita hitung. Di sini 7 dengan 14 bisa kita coret. 14 dibagi 7 yaitu 2. 22 kita kalikan dengan 2 yaitu hasilnya 44. Kemudian ini kita tambahkan dulu. 14 ditambahkan dengan 25
hasilnya adalah 39. Maka dari itu kita kalikan dengan 39. 44 dikalikan dengan 39, hasilnya adalah 1716. Jawabannya ada di pilihan B. Sekarang kita lanjutkan untuk nomor 10 dan 11. Amati gambar berikut untuk menjawab soal nomor 10 dan 11. Nomor 10, volume gambar tersebut adalah titik-titik cm kubik. Kita lihat untuk gambarnya. Di sini untuk gambar 10 sekaligus nomor 11. Pada bangun ruang ini merupakan 5 segi 4. Nah, untuk 5 segi 4 ini mempunyai sisinya adalah 18, kemudian tinggi dari 5 ini adalah 12. Ini Kak Evan tulis dulu di sini, sisi dari 5 ini adalah 18. Kemudian tinggi dari 5 adalah 12. Untuk alasnya berbentuk segi 4 ya. Dan ini merupakan sisi tegak, di mana untuk sisi tegaknya tinggi dari segitiga ini adalah 15 cm. Kemudian untuk alasnya, alas dari segitiga sendiri, untuk sisi tegaknya sama seperti panjang sisi dari alasnya, yaitu 18. Nah, untuk nomor 10 yang ditanyakan adalah volume. Berarti kita langsung tulis untuk rumus volume dari 5 segi 4. Rumusnya adalah V sama dengan 1/3 dikalikan dengan luas alas. Ini Kak Evan tulis LA. Kemudian dikalikan dengan tinggi dari 5. Kita masukkan untuk angka-angkanya. 1/3 kita tulis kembali. Kemudian dikalikan dengan LA, luas alas, karena alasnya di sini berbentuk segi 4 atau persegi, berarti rumusnya adalah sisi dikalikan dengan sisi. Kemudian kita kalikan dengan tinggi dari 5. Kita tulis kembali untuk 1/3, kemudian kita kalikan dengan sisi. Panjang sisi di sini adalah 18. Kita tulis 18. Kemudian kita kalikan dengan sisi lagi, yaitu 18. Kemudian kita kalikan dengan tinggi dari 5, yaitu 12 cm. Kita tulis di sini. Kemudian kita coret 12-nya dengan 3. 12 dibagi 3 adalah 4. 18 kita kalikan dengan 18. Itu hasilnya 324. Kemudian kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 1296. Ada di pilihan C.